Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Egede Gunaharta, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar. Saya bertugas di SD Negeri 10 Pemecutan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eketut Wirte selaku fasilitator, kemudian ada pula Bapak Imade Mudiartane sebagai pengajar praktik yang sudah membimbing serta mengarahkan saya dalam program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu PC Guru Penggerak. Saya memiliki PC, yaitu unggul dalam prestasi, berkemampuan digital, serta terwujud profil pelajar Pancasila. Mengapa saya membuat PC seperti ini, Pak Ibu? Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, unggul dalam prestasi. Ini saya berharap kita menjadi yang terdepan dalam prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tangguh dalam bersaing, tidak mudah menyerah, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, maupun lebih cakap daripada yang lain. Selain itu, aspek yang kedua, berkemampuan digital. Di sini, saya berharap supaya segenap sumber daya manusia dalam ekosistem sekolah mampu mengoperasikan segala perangkat teknologi yang menunjang proses pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu zaman hari ini adalah zaman abad ke-21, zaman teknologi, Pak Ibu. Gak bisa kita pungkiri hal itu. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Ini sangat penting sebagai dasar landasan kita bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, harus kreatif. Ya, baiklah Pak Ibu, dari visi tersebut saya menyatakan sebuah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini bisa dicapai yaitu dengan rencana, Pak Ibu, pastinya ya. Nah, di sini saya membuat rencana melalui tahapan bagja. Yang pertama B, yang itu B-nya membuat pertanyaan. A-nya mengambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Baiklah, kita mulai dari buat pertanyaan utama, Pak Ibu. Dalam membuat pertanyaan utama ini fungsinya untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset, potensi, serta peluang yang kita miliki. Mendefinisikan tujuan pertanyaan dibuat untuk provokasi, menginisiasi perubahan atau prakarsa. Selanjutnya, melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim demi perubahan tersebut. Nah, dalam buat pertanyaan ini saya mempunyai pertanyaan utama, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk mewujudkan pertanyaan ini, tentunya kita harus membuat daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, melakukan diskusi tentunya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya mengembangkan potensi siswa sehingga bisa berprestasi. Selanjutnya, mencari referensi, membaca literatur, menonton podcast di YouTube yang berkaitan dengan prestasi siswa agar bisa kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambilan pelajaran di sini, Pak Ibu, kita menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif, setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Kemudian, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok, survei individu, dan multi unsur. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam mengembangkan prestasi siswa? Selanjutnya, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan prestasi siswa?
Selanjutnya, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa? Yang terakhir, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk membantu mengembangkan potensi siswa agar bisa berprestasi. Selanjutnya, tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab hal itu. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi siswa, baik itu melalui wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri maupun kolaborasi. Dan yang kedua, mewawancarai atau mensurvei pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua atau wali dalam hal prestasi siswa. Dan yang terakhir, melakukan studi banding ke sekolah yang berhasil menciptakan siswa yang mampu berprestasi. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Di sini kita menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif ini terwujud. Selanjutnya, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Selanjutnya, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang sudah positif. Dan mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Multi unsur, kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Nah, berikut adalah pertanyaannya, yaitu apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan muncul jika siswa sudah mempunyai mental prestasi, berprestasi, mental pemenang. Selanjutnya, bagaimana perubahan lingkungan yang saya bayangkan saat siswa telah berprestasi. Nah, di sini data tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, membuat deskripsi nilai sikap, ya, merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh, hasilnya lebih toleran dan menuntun anak untuk tetap berjuang walaupun melakukan kesalahan. Tetap kita toleransi dan menuntun anak untuk tetap berjuang, tidak patah semangat gitu ya. Kemudian, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, hasil saya lebih berlatih dan sabar dalam menuntun anak untuk bisa berprestasi. Selanjutnya, mengapresiasi segala potensi yang tercapai oleh anak dengan memberi piagam, hadiah, atau dipublikasikan lewat mading dan media sosial sekolah. Nah, tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Di sini kita mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil. Kemudian kita harus berani, ya, membuat terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Kemudian menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi kita, dan mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Dan terakhir, menyusun definisi kesuksesan pencapaian secara bertahap. Nah, berikut adalah pertanyaannya, yaitu apa langkah konkret yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan prestasi siswa. Kemudian yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, hal itu kita buatkan daftar tindakan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, sekolah mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, baik itu akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menginformasikan setiap ajang lomba atau pertandingan melalui mading dan media sosial sekolah. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan sarana prasarana mendukung prestasi siswa. Nah, yang terakhir Pak Ibu, tahapan terakhir pastinya harus dieksekusi. Kita atur dulu eksekusi Pak Ibu. Nah, pertama, menentukan siapa yang akan berperan mengambil keputusan. Kemudian, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan sesuai dengan tujuan visi kita. Dan terakhir, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Ya, misalnya protokol, SOP-nya bagaimana, knowledge management-nya bagaimana, monep seperti apa, serta tentunya harus direfleksi Pak Ibu ya. Dan di sini kita mempunyai dua pertanyaan.
siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian siapa yang bisa membina siswa dalam persiapan lomba-lomba tersebut. Nah, di sini kita perlu menyusun tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita menentukan daftar nama guru yang bisa membina ekstrakurikuler atau persiapan lomba tersebut. Kemudian meminta kepala sekolah untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program, mengevaluasi, monef, atau merefleksikan. Nah, itu Pak Ibu, tahapan baja yang sudah saya paparkan. Terakhir, saya mengutip sebuah quotes dari Bunda Teresa. Visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Oke, itu Pak Ibu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Om Santi 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 Om.